Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah Yusuf Mansur merasa di atas angin karena orang-orang yang menuntutnya seperti yang terakhir dituntut oleh Zaini Mustafa, tuntutannya sudah dimentahkan oleh Mahkamah Agung. Maka Yusuf Mansur sudah mulai berjingkrak-jingkrak, dia merasa sebagai seorang pemenang. Tapi yang namanya keadilan itu tidak hanya persoalan material hukum, ada juga perasaan yang ada di hati masyarakat. Misalnya kaum akademisi, bagaimana dia melihat Yusuf Mansur ini? Sekitar beberapa hari yang lalu, adik-adik mahasiswa itu saya tugaskan gitu. Tolong dong kamu tanya itu beberapa dosen, misalnya di syariah, di ekonomi syariah, atau di jurusan filsafat lah tanya gitu. Fakultas Usuluddin. Tanya bagaimana pandangannya tentang Yusuf Mansur. Setelah ditanyain, dia tanya begini, Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang Yusuf Mansur? Ini seorang mahasiswa bertanya gitu. Kata dia dia nanya, lu untuk apa buat kamu nanya Yusuf Mansur? Kata mahasiswa ini, kan banyak orang nuduh dia tuh nipu, Pak. Apa jawaban seorang dosen? Ini karena ini masih tidak sebuah data kesaksian di pengadilan, maka namanya tidak usah kita sebutin gitu. Katanya begini, kalau saya sih lihat Yusuf Mansur tuh ya penipu ulung, katanya. Nipunya nggak habis-habis gitu. Katakannya bukan itunya Pak, masih dia sebagai seorang kan cerita bisnis segala macam. Nah, kalau bisnis katanya dia tuh sebagai seorang animal economic. Jadi ekonomi itu ya seorang yang berambisi mengejar kekayaan itu ya seperti binatang, kalau terjemahan kasarnya nih, animal. Tidak ada kaedah hukum gitu. Dia sikat aja semua, yang halal, yang haram kata orang pokoknya halal aja semua. Kalau dalam kajian agama ini melanggar hukum apa enggak, ini apa buatan syirik atau perbuatan ini menipu orang, dia nggak peduli gitu. Sikat terus. Tapi kata dosen ini kalau kita lihat katanya, dia tuh kan rajin ngumpulin duit. Kalau dari sisi prinsip ekonomi ekonomi dunia katanya, tentu ada kaedah hukum yang mengikat. Tapi tidak ada hukum yang mengikat dia gitu. Jadi dia bebas seperti di padang liar itu. Misalnya seekor singa atau citah gitu. Itu mengejar rusa atau mengejar kambing hutan, ya berapa dapat sikat aja semua gitu. Nah, itulah permasalahan yang dilihat oleh dosen di Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena kita ingin melihat seberapa peduli kaum intelektual ini dengan sepak terjang Yusuf Mansur. Ya, jawabannya seperti tadi itu. Itu di mana-mana di mata dosen-dosen itu maksudnya penipu aja. Lalu mahasiswa tanya, tuh warung stik itu bagaimana Pak? Ya itu hasilnya itu. Masa dia marah ke mahasiswa, masa kamu nggak tahu itu aja? Itu hasilnya katanya. Nggak ada lain itu katanya. Dari mana? Rumus ekonomi nggak bertumbuh seperti cerita ekonomi. Tapi dia tuh melesat ke langit. Itu dari mana? Nah itulah. Jadi terus kawan ini namanya, apakah Yusuf Mansur bisa disalahkan? Ya kalau dari segi hukum moral kata bapaknya, dia nggak ada moralnya. Apalagi agama Islam moral aja nggak ada itu katanya. Sikatnya semua. Tapi di sisi animal economic, ya nggak ada yang bisa menyalahkannya. Malah dia akan dinilai sebagian orang ya sebagai seorang yang kreatif. Yang kreativitasnya tidak pernah berhenti. Dia sikat di sini, dia ambil di sana gitu. Lalu ya dia rubah nanti biar adem, dingin gitu. Ya dia bangun seperti usaha-usaha real, diantaranya adalah warung steak and shake. Terus umat Islam peduli nggak? Ya tergantung juga. Kalau dia merasa dirugikan gitu, mungkin peduli gitu.
atau mungkin agamanya terusik, disalahgunakan, ya mungkin dia peduli. Tapi kalau kita lihat, masyarakat sekarang ini tingkat kepeduliannya terus bertambah. Walaupun orang-orang menilai secara statistik, masyarakat kita itu masih sampai kelas 2 SMP. Jadi SD lebih dikit. Yaitu mungkin tingkat kepeduliannya nggak tinggi ya. Tapi sekarang kita lihat orang-orang itu mulai terus-menerus memboikot Yusuf Mansur. Nah, kita nanti nggak tahu nih, warung steaknya itu lama-lama timbul kesadarannya, oh, ini cara nggak benar ini. Kita boikot juga ya, mungkin juga begitu. Lalu kenapa sebagian ya dia masih tampil kadang-kadang di pesantren gitu kan? Pesantren apa ini yang bisa menampilkannya? Pesantren yang bisa menampilkannya yang logikanya sama dengan Yusuf Mansur. Apa itu? Yusuf Mansur kan bilang tuh, ini S1 belum tamat, S2 sudah selesai. Hebat kan? S1 belum tamat, Anda udah dapat doktor duluan. Cuma dokter dari mana, logik kemana nggak tahu. Nah kalau dia turun ke daerah, ada pimpinan pondok yang bisa membenarkan. Kenapa? Ya mungkin dia nggak ngerti juga, kan gitu kan? Atau nggak enak juga, ya macam-macam lah gitu. Nah bagi jemaah tuh dihibur-hibur aja, ke sorga lah gitu. Mau nggak mendapat syafaat? Ini sekarang kan itu lemparan-lemparannya. Ada yang jual nih, ini sikat gigi yang sudah dipakai, mau beli nggak? Dilelang itu. Astagfirullah. Nah, Mansur dalam grup-grup begitu. Ya, kalau kita menilai kan ini gini ya. Sikat gigi itu bagi kita kan, ya, udah kena taik giginya, disuruh jemaahnya beli. Ada itu sekarang tuh. Mengerikan. Ya kan? Untuk cari syafaat. Untuk cari barakah. Aduh. Nah yang begini yang masih menerima pemahaman Yusuf Mansur bahwa dengan bersedekah ya misalnya 1 juta gitu kan, ya besok diganti Tuhan Alphard. Ya, kasih sama dia. Alphardnya ada nggak gitu? Ya nggak pernah ada. Rekening bertambah nggak? Ya nggak ada gitu. Tapi lama-lama kelompok ini lamanya sadar juga nih, tipuin kita gitu kan? Tipuin kita gitu. Jadi itulah yang dilakukan atau pandangan akademisi ya di kampus-kampus, saya kira sama lah kampus lain juga begitu lah ya. Karena orang lain itu kan ada kaedah moral. Secara moral kan gitu. Maka orang akan memberi penilaian baik atau tidak baik. Layak atau tidak layak. Gitu. Terpuji atau tercela gitu. Tapi kalau nggak ada moral, ya nggak ada terpuji atau tercela itu. Terserah aja lah kan gitu kan. Karena itu pula Yusuf Mansur tuh nggak berani tuh ceramah-ceramah sedekah misalnya. Atau ceramah bagaimana membangun wirausaha seperti yang sudah Anda bangun lebih dari 200 warung steak. Dia nggak akan berani berceramah itu kalau di kampus. Nggak berani, apalagi kampus-kampus yang ada nuansa agama kayak ya kampus UIN lah katakanlah gitu ya. Universitas Islam Negeri. Berani nggak dia ceramah? Oh nggak berani. Mau dibantai habis dia. Takut dia. Atau di universitas swasta yang dikenal ya ada nilai kosmopolitannya lah gitu. Ada nilai kemodernannya. Ada nilai rasionalnya. Oh ngeri dia. Takut dia. Nggak berani nih. Maka yang diseser Yusuf Mansur itu ya daerah-daerah pesisir yang orangnya mungkin ya informasinya enggak selalu update gitu. Dia enggak selalu update soal informasi. Ini yang dijadikan sasaran sama dia. Tapi kalau orang sekolah gitu, tadinya mungkin menurut statistik orang sekolah tuh baru sampai kelas 2 SMP. Ya, tapi kalau di kota-kota kita yakin mungkin sekolah tuh udah tamat SMA gitu. Rasionalnya sudah dibangun dengan baik. Itu nggak bisa dicapai oleh dia. Mungkin dulu pernah dia ikut-ikutan ya, yaudahlah biarin buang sial, paling gitu aja. Tapi secara produk berpikir, mereka ini udah berpikir. Dan nggak berani Yusuf Mansur ke sini-sini nih. Jadi kalau kembali ke cerita tadi, di kalangan akademisi, Yusuf Mansur yang citranya citra negatif.
Negatif. Dengan cara itu dia mengumpulkan uang. Ya kan? Menjual Tuhan, menjual Nabi Muhammad. Kalau hadis dengan cerita lah, hadis palsu. Hadis palsu masih mendingan, nggak ada hadisnya. Hadisnya Rawahul Mansur itu mungkin ada. Gitu. Dia cerita, ya kan? Lanjutkan oleh anaknya juga nggak mau kalah nih. Dia cerita, ada orang sedekah 1 miliar ke Yusuf Mansur. Bapak ingat nggak saya dulu? Oh iya. Sekarang katanya punya lapangan terbang sendiri di pinggir laut. Laut mana gitu? Luasnya 40 hektar di Pulau Jawa. Orang mau cari di mana ini? Nggak ada lapangan terbang itu. Yang punya pribadi di pinggir laut puluhan hektar luasnya. Nggak ada. Ya kan? Jadi kalau kita lihat cerita-cerita Yusuf Mansur itu, orang nggak mau dengar itu. Kalaupun ada 1-2 yang masih menampungnya, itu rata-rata adalah orang-orang ya mungkin dia ingin mendapat bagian gitu dari jualan Yusuf Mansur, atau mungkin ada 1-2 pengurus masjid yang masih kepengen gitu ya dapat additional money dari mengajak Yusuf Mansur. Ada uang tambahan gitu. Tapi ini kalau di kalangan akademisi dia ditolak. Dan sesuatu yang ditolak oleh kalangan akademisi biasanya tahannya nggak lama, dia pasti hancur. Karena Islam itu dibina dan dibela oleh sesuatu yang bersifat namanya logika. Ada logika. Begitu masuk logika itu, 1 orang melawan 1000 atau 1 orang melawan 100, 1 orang melawan, sama aja. Karena yang diadu itu adalah argumentasi. Nah, Yusuf Mansur tidak mungkin dia kuat berargumentasi. Nah, akademisi menunggu-nunggu dia, berani nggak datang gitu. Pasti dia nggak akan berani. Mudah-mudahan kita lihat bagaimana orang-orang sekarang ini di dunia akademis itu juga mulai membahas ekonomi seperti apa yang dimaui oleh umat Islam. Karena banyak tokoh-tokoh yang bicara ekonomi. Ada seperti Yusuf Mansur, ada nanti model Agim, ada lagi nanti ya ada kelompok 212, ada macam-macam gitu. Tapi yang paling disorot, yang banyak membuat orang menjerit di mana-mana itu, lalu Yusuf Mansur dengan wajahnya seperti wali katanya kan. Wah itu luar biasa. Yang disorot orang banyak itu adalah Yusuf Mansur. Karena di mana-mana meninggalkan jejak-jejak yang merugikan orang lain. Jadi warung steak itu mungkin hanya kafe aja di depan, lalu di belakangnya itu penuh dengan cerita-cerita yang mengerikan dan mengenaskan. Mari kita hati-hati dalam hidup dan dalam beragama supaya tidak lagi menjadi sasaran bagi orang-orang yang suka menjual agama seperti cerita Yusuf Mansur dengan turunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.